Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kemarin kita sudah membahas tentang cara belajar efektif. Nah, pastinya saat kalian mempraktikkan, kalian menemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah ketika kalian ingin mencoba untuk belajar efektif, namun kalian dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang deadline-nya bersamaan. Karena hal itu, kalian menjadi bingung mana tugas yang harusnya dikerjakan terlebih dahulu, sehingga resah dan khawatir pun muncul karena kalian takut bahwa kalian tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Rasa resah dan khawatir itulah yang banyak menyita waktu kita, sehingga kita tidak sempat untuk mempersiapkan pelajaran esok ataupun mereview pelajaran yang baru saja diberikan. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Yuk langsung saja kita bahas. Pengertian manajemen waktu menurut ilmu psikologi adalah kemampuan dalam merencanakan, mengontrol, mengalokasikan tiap-tiap jam untuk mencapai tujuan, seperti perencanaan masa depan, memprioritaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan memantau kemana sebenarnya waktu kita dibuang. For your information, terdapat dua istilah dalam waktu. Yang pertama adalah clock time, atau bisa digambarkan seperti 1 tahun terdiri dari 365 hari, 1 hari terdiri dari 24 jam, 1 jam terdiri dari 60 menit, 1 menit terdiri dari 60 detik, dan seterusnya. Yang kedua adalah real time, yaitu waktu saat kita menyelesaikan sesuatu. Tidak ada ukuran pasti karena setiap orang mempunyai real time yang berbeda. Dan lewat real time lah produktivitas kita dapat diukur. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatur clock time karena memang begitulah adanya. Tetapi sebagai manusia yang berakal, kita bisa menciptakan waktu kita sendiri. Karena kita bukanlah komputer atau mesin kerja yang dikendalikan oleh clock time. Doug Finnes, seorang peneliti penggunaan waktu, membagi waktu menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah contract time, atau waktu yang dialokasikan seseorang untuk belajar atau bekerja sesuai dengan perjanjian. Pada saat menggunakan waktu ini, mereka sudah sadar betul bahwa waktu ini berkaitan langsung dengan performanya di pekerjaan atau di sekolah. Contohnya seperti pergi ke sekolah pukul 7 dan pulang pukul 3 sore. Termasuk juga di dalamnya waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan tugas di luar jam kantor atau sekolah. Yang kedua adalah committed time, yaitu waktu yang lebih ditekankan pada kewajiban seseorang pada keluarga. Walaupun tidak terkait langsung dengan pekerjaan atau sekolah, alokasi waktu untuk kegiatan semacam ini tetap dianggap produktif. Contohnya seperti mengantar adik pergi ke sekolah, membeli keperluan rumah, peralatan sekolah, bersih-bersih, cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah necessary time, atau waktu yang dialokasikan untuk kepentingan diri sendiri, seperti makan, tidur, mandi, berolahraga, dan lain-lain, tergantung kepentingan dan kebiasaan masing-masing individu. Yang keempat adalah free time, atau waktu yang tersisa dari 24 jam setelah 3 jenis waktu sebelumnya sudah dialokasikan ke dalamnya. Walaupun namanya adalah free time, bukan berarti seseorang tidak merencanakan apa-apa di dalamnya. Justru banyak sekali orang-orang yang telah menunggu waktu ini sehingga membuat perencanaan seperti membaca buku, menonton, ataupun menghabiskan waktu bersama teman. Daniel Kahneman, seorang psikolog yang juga memenangkan Nobel, mengatakan bahwa otak adalah organ, bukan komputer. Otak pun bisa merasa lelah. Kalau otak sudah lelah, kemampuannya pun menurun. Lalu, apa sih yang menyebabkan otak cepat merasa lelah? Nah, salah satunya adalah menentukan keputusan-keputusan yang kurang penting. Maka dari itu, kita bisa memanajemen waktu sehingga menghindari hal tersebut terjadi. Lantas, apa saja sih tujuan dari manajemen waktu? Yang pertama adalah membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan menggunakan skala prioritas. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita perlu menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa diselesaikan kemudian.
Yang kedua adalah menjauhkan dari stres. Kurang mengatur waktu dengan baik dan benar bisa mengakibatkan kita mengalami stres. Biasanya stres dialami ketika ada pekerjaan yang belum selesai, padahal tenggang waktunya sudah semakin mepet. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengontrol setiap tugas dan memastikan tenggang waktunya selalu berada dalam jangkauan. Ini membuat pekerjaan jadi terkelola dengan baik dan kita pun jadi bisa lebih santai dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Yang ketiga adalah menghindari perasaan bersalah karena semuanya telah dijadwalkan. Jika kita kurang lihai dalam bermanajemen waktu, akan ada saatnya kita merasa tertimbun oleh berbagai tugas. Kita akan didera perasaan kalang kabut, panik, bersalah, dan terbebani dengan timbunan tugas yang mendesak untuk diselesaikan. Dengan adanya jadwal yang sudah tersusun dengan rapi dan jelas, kita dapat menghindari perasaan-perasaan semacam itu. Yang keempat adalah mengurangi kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Tanpa manajemen waktu, kita beresiko terjebak dalam ilusi bahwa masih ada waktu berikutnya atau esok hari untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita kerap merasa masih memiliki banyak waktu. Alhasil, ketika kita dihadapkan pada sebuah pekerjaan yang agak sulit, kita jadi mudah tergoda untuk melarikan diri dengan mengerjakan hal-hal lain yang sebenarnya kurang prioritas. Padahal semakin cepat kita menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin cepat pula kita terbebas dari tanggung jawab tersebut. Yang kelima adalah membuat kita lebih produktif. Dengan manajemen waktu, kita bisa lebih fokus dengan tugas-tugas yang harus dilakukan. Pengelolaan skala prioritas yang baik juga membantu kita menghindari berbagai hambatan dan gangguan yang menjauhkan kita dari tujuan. Ini semua akan membuat kita jauh lebih produktif. Yang keenam adalah menghindari kegiatan yang bentrok atau tabrakan. Menuliskan semua aktivitas akan membantu kita menghindari kemungkinan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan pada waktu bersamaan. Ketika kita menemukan ada beberapa kegiatan yang bentrok waktunya, kita bisa langsung mengatur kembali jadwal yang ada. Yang ketujuh adalah memberikan kita kebebasan dan kendali terhadap waktu. Berkebalikan dengan anggapan sebagian orang bahwa manajemen waktu membatasi ruang gerak seseorang. Justru yang sebenarnya diperoleh dengan manajemen waktu adalah kendali terhadap waktu yang kita miliki. Dengan menerapkan manajemen waktu, kita bisa mencegah waktu terbuang begitu saja. Yang kedelapan adalah memiliki waktu untuk mengevaluasi kemajuan. Kita jadi tahu seberapa besar kemajuan yang berhasil kita peroleh dalam suatu pekerjaan yang sudah kita lakukan. Agar manajemen waktu kita bisa lebih baik sehingga kita terhindar dari pemborosan waktu, Marion A. Haynes dalam bukunya Time Management 50 Minutes Series memberikan sebuah alat analisis yang dinamakan 3 tes waktu. 3 tes waktu ini merupakan cara terbaik untuk menganalisis penggunaan waktu kita saat ini. Untuk melakukannya, kita perlu menuliskan catatan waktu harian yang kemudian diuji dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah tes keperluan. Pada tes keperluan, kita perlu mencermati setiap aktivitas untuk meyakini bahwa aktivitas tersebut memang perlu, bukan hanya menyenangkan. Tujuannya adalah agar kita bisa mengidentifikasi tugas-tugas mana yang memang penting. Yang kedua adalah tes kesesuaian. Di sini kita harus menentukan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Mungkin ada aktivitas yang bisa diserahkan kepada orang lain atau kita bekerja sama. Contohnya saja saat kita diberikan tugas kelompok, maka setiap orang mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan sesuatu pada tugas tersebut. Begitupun ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah, maka setiap orang dalam rumah mempunyai perannya masing-masing. Contohnya kakak menyapu halaman dan adik mencuci piring. Hal tersebut bertujuan agar waktu kita tidak hanya habis untuk memenuhi tanggung jawab yang aslinya bisa kita lakukan bersama orang lain, sehingga kita bisa mengalokasikan waktu untuk kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah tes efisiensi. Periksalah tugas yang tersisa. Ketika kamu merasa puas karena tugas yang dikerjakan itu benar-benar diperlukan, coba tanyalah pada dirimu sendiri, apakah ada cara yang lebih baik?
Tujuan dari tes efisiensi adalah memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memaksimalkan tugas-tugas yang sebelumnya sudah kamu selesaikan. Nah, kalian pasti udah nunggu-nunggu nih kapan pembahasan tentang skala prioritas dalam mengerjakan tugas. Sabar dulu ya, karena sebelum menginjak ke pembahasan skala prioritas, kita harus memastikan dulu bahwa kalian sudah mengerti kegiatan mana yang termasuk dalam 4 kategori waktu. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah memasukkan kegiatan tersebut dalam skala prioritas. Jadi, tentukan dulu ya kegiatan apa saja sih yang masuk dalam 4 kategori waktu. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.